Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 3 Mei 2024 merupakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Vincent Hakim. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, Engkau telah memberikan kami akal budi untuk berpikir dan memahami makna kehidupan. Bukalah mata hati kami, tuntunlah kami dengan sifat rendah hati seperti yang telah diteladankan sendiri melalui sabda yang telah menjadi manusia, Putramu yang terkasih, Yesus Kristus. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, sebagaimana kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka, meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka
sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Renungan dibawakan oleh Vincent Hakim. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Inilah kata-kata yang tegas dan langsung diucapkan sendiri oleh Yesus tentang siapa jati dirinya. Yohanes menuliskan kesaksian sangat penting ini seperti apa yang telah dilihat dan apa yang didengarnya sendiri dengan sangat jelas dan lugas. Bahkan ketika salah seorang murid, Filipus namanya, yang masih juga belum mampu mencerna perkataan Yesus, seperti dicatat Yohanes, Yesus kembali menegaskan siapa sesungguhnya dirinya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang berani dan mampu mengatakan tentang siapa jati dirinya, seperti apa yang telah dilakukan Yesus. Hanya Tuhanlah yang berani dan mampu untuk mengatakannya. Banyak di antara kita, umat manusia dan bahkan mereka yang menyatakan diri mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus yang masih belum sungguh-sungguh mengenal, percaya, dan mengimani Dia. Inti terpenting tentang siapa diri Yesus telah diungkapkannya sendiri. Yesus ingin agar orang tahu bahwa esensi Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Selain Kristus, tidak ada yang bisa mengungkapkan kebenaran. Artinya, hanya Dia yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menganugerahkan kepada manusia jalan dan hidup yang pasti. Dialah Kristus dan Dialah Tuhan sendiri. Kita yang percaya kepada Tuhan harus memahami bahwa Kristus adalah kebenaran dan jalan dan hidup. Karena hanya dengan cara inilah kita dapat mengikuti jejak langkah Tuhan dengan saksama dan menerima janji serta berkat Tuhan. Masihkah kita ragu tentang Dia? Doa penutup. Bapa Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau telah memberikan pencerahan mata dan hati umat-Mu untuk mengenal siapa diri-Mu. Kami ingin Engkau selalu mendampingi kami agar makin dalam mengenal diri-Mu, Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Kristus, kunci kebenaran dan jalan dan hidup. Dimuliakanlah Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.